Sampurasun, Wilujeng Tepang anak negeri di seluruh Indonesia. Kali ini Abdi Rangga yang akan menemani anak negeri dimanapun berada untuk menjelajahi daerah Garut nih. Dari mulai kuliner hingga tradisinya. Abdi akan membuat makanan khas daerah Garut, yaitu border. Ada juga nih olahan dari ikan dan pepaya. Unik kan? Bukan hanya itu, ada tradisinya juga loh, namanya ngagogo dan juga selamatan. Penasaran kan? Makanya ikutin Abdi sampai habis ya. Sebelum mengenal lebih jauh apa saja yang ada di Garut, ada resep spesial makanan khas Garut yang buat kalian penasaran untuk datang ke sini. Nah, hari ini saya udah sama Ibu Wiwin sama Teteh Wilma. Hari ini mau masak apa nih, Bu? Masak ikan gogo gedang. Oke lah Bu, kalau cuma motong pepaya, Abdi teh jagonya. Sementara Abdi dan Teh Wilma menyiapkan bahan, Ibu Wiwi sibuk mengolah bumbu. Bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kawan-kawannya dihaluskan. Wah, ternyata hanya pepaya mentah dan setengah matang saja nih yang dapat dijadikan bahan untuk memasak ikan bakar gogo gedang. Nah, gedangnya toh siap, Bu. Setelah bumbu halus dan tercampur, ikan dapat dilumuri hingga merata. Bungkus ikan yang sudah dibumbui dengan daun pisang. Jangan lupa nih, tambahkan irisan kunyit, sereh, daun bawang, cabai, dan juga daun kemangi untuk dibungkus bersama. Oke, kini tinggal letakkan ikan yang sudah dibungkus tadi ke dalam gedang atau pepaya yang tadi sudah saya bersihkan. Kini tinggal mengunci pepaya menggunakan bambu. Nah, kalau sudah begini teh, tinggal dimasak aja nih. Wah, ini benar-benar pengalaman pertama Abdi nih. Masak ikan menggunakan pepaya sebagai medianya. Harus terus dibolak-balik nih agar cepat matang dan merata. Bu, ini udah ya, Bu? Iya, udah. Sok, angkat. Asik. Akhirnya selesai juga nih dan siap untuk disantap. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya kita makan. Ayo, Bu. Udah gak sabar nih pengen icip-icip. Akhirnya rasa penasaran saya terjawab nih. Rasa ikannya meniraos pisan. Selain rasa yang lebih nikmat, bakar ikan menggunakan pepaya menjadikan ikan lebih lembut. Ternyata rasanya tuh enak banget. Gurih. Pokoknya khas, ya empuk. Gara-gara pakai gedang ya. Jadi Karena banget. ikannya ikan segar kan? Ikan segar banget Bu, beneran. Ini boleh nama lagi Bu? Boleh, boleh. Asik, thank you Bu. Maaf ya Bu, saya suka nggak bisa kalau melihat nasi yang masih sisa di bakul. Bawaannya pengen ngabisin aja. Hari ini Abdi sudah janjian nih dengan Kang Ahmad untuk memetik campolai. Buah yang terkenal banget sama sirupnya. Tapi jarang kan ngelihat buah aslinya seperti apa. Makanya ikutin Abdi terus ya. Hey, Kang, ini ya Kang. Oh ini. Kayaknya tinggi pisan ya. Ya sudahlah,
coba aja. Dibantu doa ya. Itu kumaha tuh Kang? Ada tangannya. Iya Kang, pakai tangga aja lah ya. Kang, tahan Kang. Ya. Saya ke atas. Akhirnya sampai juga nih di atas pohon. Wah, lumayan banyak juga nih campolai yang sudah masak. Abdi petik ya Kang. Karena agak sulit, buah dijatuhkan saja nih. Menurut Kang Ahmad, buah tidak akan rusak kok. Siap Kang. Wah, sepertinya udah cukup nih. Oke lah Kang, kita turun aja. Ngambilin campolai yang sudah kita jatuhin tadi. Gak terasa, perasaan baru sebentar, tapi udah banyak aja yang dipetik. Kang, itu mau dibawa kemana? Sana kue atuh. Buat saya aja. Mohon. Makasih atuh ya Kang. Sami-sami. Ayo mangga Kang. Ada Neng Gelis. Keur naon ya? Samperin ah. Teh lagi ngapain di sini? Oh, boleh saya ikutan teh? Mangga ngalanun tos garing ya. Oh, jadi yang udah kuning ya teh ya? Ya udah ayo tuh teh. Kali dia. Oh. Wah, mau dibuat apa ya? Jagung yang sudah kering? Oh iya, selain campolai, di Desa Mekarjaya juga banyak banget nih ladang jagungnya. Ini mah sejauh mata memandang jagung sadayana. Udah mau bantu si Neng metik jagung dulu. Siapa tahu bisa metik hatinya juga. Wah, ini sih lebih mudah daripada ngambil campolai nih. Gak perlu manjat, apalagi taraje. Udah cukup ah segini aja. Ah udah segini aja. Ayo tuh teh, emang ini teh mau dibikin apa? Mau dibikin border? Border. Oh, cocok pisan atuh ya sama canpolai ya teh. Iya, cocok pisan. Oh, ayo tuh teh. Ya. Ini saya yang pegangnya, kasihan berat. Ayo teh, kita masak border. Oh iya, ada yang unik nih buat melepas jagung. Pakai roda sepeda. Nah, jadi saya tuh baru pertama kali ngupas jagung pakai sepeda ya teh ya. Jadi biasanya kan caranya seperti ini, cuman ini tuh karena keras jagungnya disusah. Kalau pakai apa namanya sepeda itu biar apa teh? Ini biar cepat pengupasan. Oh, pengupasannya biar cepet katanya. Yaudah teh, kita coba lagi yuk. Tetehnya udah biasa ya muter-muter di situ. Biasa. Ternyata cara ini sudah dipakai oleh masyarakat Garut sejak dulu. Dan oleh sebagian orang, cara ini masih dipertahankan. Ini mempercepat proses pelepasan biji jagung dari bonggolnya. Genjot terus Teh Mega. Tinggal buat bordernya nih. Bu, ini udah beres, Bu. Udah ya, langsung tumbuk aja. Langsung tumbuk aja. Ya. Oke, Bu. Pakai ini ya, Bu ya? Iya, iya. Neng tuh, parut kelapanya Neng. Ininya. Wah, ternyata kerjaannya masih berat, numbuk jagung yang keras ini. Tapi nggak boleh lemah nih di depan Neng Mega. Harus strong lah. Nah, hari ini saya sama Teteh Mega dan Ibu Piah mau buat apa, Bu? Kue bodet. Kue boder. Jadi kue boder ini khasnya Garut, ya Bu ya? Iya. Ayo Bu, kita tumbuk terus. Bu Piah sudah bagi-bagi tugas nih. Jadi kita sibuk sama kerjaan masing-masing. Sedangkan Bu Piah sendiri membersihkan buah campolai untuk diambil dagingnya. Kira-kira siapa yang duluan selesai ya? Bu Piah menghaluskan daun pandan sebagai pewarna alami kue boder. Selain untuk pewarna, pandan juga dapat membuat makanan lebih harum dan nikmat saat dimakan. Setelah halus, jagung diperas nih. Oh, jadi yang dipakai untuk membuat border adalah sari dari jagungnya, Terus campur nih sama santan yang tadi sudah diparut oleh Teh Mega. Biar warnanya tuh
jangan lupa juga masukkan perasan daun pandan agar aroma kue jadi lebih nikmat. Sambil diaduk, jangan lupa nih masukkan garam agar lebih gurih. Sehabis itu, gula putih dan juga gula merah. Aduk terus sampai rata. Eits, jangan lupa bahan utamanya nih, daging buah campolai. Wah, ini mah sudah bisa dipastikan rasanya pasti raos, euy. Setelah rata, masak campuran bahan hingga mengental. Sambil diaduk ya teh biar tidak gosong. Sepertinya sudah matang nih. Hayuklah teh, Abdi bantu angkat. Bu, ini udah jadi ya, Bu? Udah itu. Tapi boleh dicicip dulu nggak? Boleh, udah. Udah mateng ya? Iya, udah. Enak ya? Enak, Tapi Bu, manis, Bu. Ya, kalau jadi border harus dibungkus dulu lalu dikukus. Oh, gitu. Tapi di sini juga bisa langsung dimakan ya, Bu ya? Langsung dimakan. Ya udah kita bungkus, Bu. Ya. Ini teh. Wah, ternyata masih ada prosesnya lagi nih. Harus dibungkus dan dikukus. Saya kukus dulu ya. Eits, tapi nggak usah lama-lama ya. Kan sebenarnya mah sudah matang. Akhirnya jadi juga nih kue bordernya. Gak sabar mau nyicip. Hampir mirip wajik ya kemasannya. Tapi Abdi mah yakin rasanya pasti beda pisan. Akhirnya nih, ini dia yang Abdi tunggu-tunggu. Hayu Bu, Teteh, Kang, kita makan bordernya jangan malu-malu. Wih, bener kan rasanya teh raos pisan. Pas banget di cuaca dingin kayak gini. Pak, nambah, Pak. Silakan, Pak. Jadi ini tuh rasa canpolainya kerasa banget. Manis. Terus jagungnya juga kerasa ya, Bu. Iya. Pokoknya raos pisan. Ayo teh, nambah lagi teh. Habisin teh. Alam sudah menyediakan. Bagaimana kita dapat memanfaatkan dan melestarikannya? Mau pada kemana nih? Kok rame-rame? Teh, mau pada kemana rame-rame? Mau pada ngegogo? Oh, ngegogo teh apa ya? Ngalah ikan? Oh, boleh saya ikut? Boleh, Oh, boleh. sok, makanya. Makasih ya, Teh. Walau belum ada tahu kegiatan ngegogo seperti apa, tapi sepertinya seru nih. Wah, main masuk kolam aja nih. Nggak takut dimarahin yang punya. Ini dia nih yang namanya ngagogo. Nah, saya sekarang udah nyampe di Kampung Sindang Asih. Kebetulan sekarang saya mau ngambil ikan, yaitu namanya kalau daerah sini tuh ngegogo. Ngegogo itu jadi ngambilin ikan. Yuk kita lanjut lagi. Ngagogo lauk sudah identik banget nih sama masyarakat di daerah Jawa Barat. Arti sebenarnya dari ngagogo ialah menangkap ikan yang masih hidup di dalam kolam atau sungai menggunakan tangan kosong. Nah, kalau daerah Garut, ngagogo biasanya dilakukan di kolam. Biasanya jenis ikan air tawar nih, ada nila, gurame, dan ikan mas. Wah, tidak gampang ternyata ya mengambil ikan menggunakan tangan kosong. Ini baru di kolam ya. Gimana kabarnya nih kalau saya ngagogo ikan di sungai? Akhirnya saya dapat juga nih setelah perjuangan panjang. Dibantuin sih sebenarnya mah. Walau panas dan basah, tapi keseruan ngagogo bisa melupakan semuanya.
Pokoknya mah harus senang terus biar imun kita jadi bagus di masa pandemi seperti ini. Dan yang paling penting, Ngagogo dapat mempererat silaturahmi karena dibutuhkan kerjasama untuk mendapatkan ikan. Lumayan banget ya Pak ya? Iya. Bentar aja udah dapat banyak. Ya betul. Iya, ayo Pak, Iya. kita bawa aja langsung Ayo. sekarang. Siap. Wah, sepertinya sudah cukup banyak nih. Hari juga mulai terik. Dan yang pastinya perut mulai keroncongan. Nah, sekarang saya masih di kampung Sindang Asih sama Teh Hani dan Teteh Wilma. Mau masak apa Teh? Masak heliwet sama bakar ikan gurame. Ikan gurame. Yaudah yuk, kita langsung masak aja Teh. Abdi langsung nyiapin ikannya nih biar bisa langsung dibakar. Udah lapar soalnya. Teh, udah diberes nih. Oh iya, tunggu. Ngapain lagi nih? Nunggu dulu itu buat Ulekan ya? dibalurin. Saya simpan sini dulu ya. Ternyata nunggu bumbunya dulu nih. Kirain langsung dibakar. Hayu atuh Teh Wilma, cepetan ngulek bumbunya. Udah nggak sabar nih. Bawang merah, bawang putih, kunyit, serta jahe yang dihaluskan menjadi bumbu untuk ikan bakarnya. Sebenarnya karena masih segar, tanpa bumbu pun ikan pasti akan terasa nikmat. Tapi bukan digarut atuh kalau nggak kayak bumbu. Jadi sudah pasti ini mah rasa ikan bakarnya pasti raos pisan. Sementara menunggu bumbu bakaran ikan dihaluskan, Abdi dan Teh Ani menyiapkan bahan untuk nasi liwet. Ada yang unik nih untuk membuat nasi liwet. Kita harus menggunakan kastrol, sejenis panci yang memang khusus dipakai untuk menanak nasi. Bahan-bahan seperti beras, daun salam, sereh. Jangan lupa juga nih, tambahkan garam biar makin sedap rasanya. Selanjutnya, masukkan air nih. Nah, ini harus pas takarannya. Kalau kurang atau terlalu banyak, nasi liwet bisa keras karena masih jadi setengah beras atau kelembekan seperti bubur atau dalam bahasa Sunda disebutnya beye. Dan yang terakhir nih, tambahkan ikan yang tadi sudah diambil, lalu dimasak hingga matang. Matang aja udah wangi. Sementara Abdi Gimana sibuk udah memastikan api tidak mati untuk memasak nasi liwet. Teh Ani dan Teh Wilma mengoleskan bumbu yang tadi telah dihaluskan ke ikan yang akan dibakar. Ini cocok banget, ikan bakar plus nasi liwet. Wih, sedap. Tolong bakar ikannya ya. Ini dibakar ya? Ya. Harus sering dibolak-balik nih biar matangnya merata. Sementara Abdi ngabakar, Teh Wilma dan Teh Ani masih sibuk nih membuat sambal untuk ikan bakar. Wah, ini mah sudah pasti jos, Akhirnya ikan bakar dan nasi liwet siap nih untuk disantap. Nah, ini kita yang ditunggu-tunggu nih, nasi liwet sama gurame bakar. Bedeh, mantap banget. Ayo Pak, kita langsung makan aja ya. Makan rame-rame. Nah, siap. Mantap. Wih, makannya sambil ngariung menggunakan daun pisang kayak gini nih, yang buat selera makan bertambah. Liwetan memang biasa dilakukan warga di sini sehabis melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Wah, kalau begini mah pasti rukun banget ya warganya. Nah, walau sederhana, kandungan bumbu dan rempah pada nasi liwet punya banyak manfaat loh. Salah satunya nih, meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang jelas, dua makanan ini membuat rasa lapar Abdi hilang. Hari ini Abdi bergeser ke daerah Garut nih. Lagi jalan-jalan sambil menghirup udara segar di Garut. Nah, sekarang saya mau cari singkong sama Abah Sumpena.
Kebetulan saya udah janjian di sana. Jadi nanti singkong itu akan saya jadikan peyem. Kayaknya Abah sumpenanya ada di sana. Yuk kita ke sana. Sebenarnya yang Abdi perlukan peyemnya nih untuk membuat kue yang harus ada saat prosesi adat selamatan anak. Cuma karena penasaran cara membuat peyemnya, jadi saya harus mengambil singkongnya terlebih dahulu nih. Wah, ternyata Abah sudah dapat duluan nih. Besar banget lagi. Yang mana, Bah? Yang ini. Oke lah, Bah. Yang kedua, saya bantu cabut ya. Wah, lumayan juga ya. Perjuangan buat peyem. Biasanya mah tinggal beli aja di pasar. Ini baru nyabut singkong satu aja udah pegel banget saya mah. Dapat, Bah. Simpan sini ya, Bah. Wah, ternyata bahan untuk membuat peyem atau tape simpel ya. Cuma singkong dan ragi aja. Udah biasa ya, Bu, bikin. Penasaran gimana caranya? Itu biasa. Makanya ulah ganti channel ya. Pertama, singkong dikupas terlebih dahulu. Di Garut, peyem atau tape biasa dijual dengan harga 10.000 per kilonya. Jangan dianggap remeh atuh ya. Mengupas singkong kalau tidak biasa sulit juga loh. Setelah itu, cuci singkong hingga benar-benar bersih. Nah, jadi singkong ini sebelum diberi ragi, kita tuh harus cuci yang bersih. Habis dicuci bersih, kita kukus berapa lama, Bu, kukusnya, Bu? Ya, sekitar 60 menit lah. 60 menit ya. Ya udah, Bu, langsung, Bu, yuk. Setelah benar-benar bersih, kukus singkong hingga matang. Usahakan api menyala dengan sempurna agar singkong matang dengan merata. Setelah itu, taburi semua singkong rebus yang telah dingin oleh bubuk ragi hingga merata. Bu, ini tuh berapa lama, Bu? Ya, 3 hari. 3 hari? Aduh, acaranya besok gimana tuh, Bu? Mana ya? Tingkat. Oh iya, itu buat angga mah udah ada yang. Udah ada? Iya, ini. Wah, emang jempol euy ibu mah. Sudah punya stok euy. Jadi deh ini acara selamatannya. Hatur nuhun ya, Bu. Bu, ini udah matang. Udah. Asik. Boleh dicoba, Bu? Ya boleh. Iya, Bu, udah matang, Bu, enak. Ya, Makasih ya, Bu ya. ya sama-sama. Lalu diamkan selama beberapa hari di tempat tertutup. Nah, kali ini saya sama Ibu Sari mau bikin apa, Bu? Peyem goreng sareng obi. Peyem goreng sama obi. Nah, biasanya ini tuh ada di dalam acara apa, Bu? Tiap syukuran. Tiap syukuran ada. Ya udah, Bu, kita langsung masak ya. Ini dulu ya, Bu ya. Ya. Ininya digimanain, Bu? Tugas saya ngukus aja ini teh, Bu. Kok menigampil pisan tugasnya? Bu Sari dengan terampil memarut kelapa Nggak usah. untuk bahan campuran kue. Terus apa lagi, Bu, abis ini? Sambil menunggu ubi masak, saya diberi tugas lain nih, membelah tape serta membersihkannya. Penasaran ini, tapi mau jadi apaan ya? Ini kok sepertinya bahan dan cara buatnya mudah pisan. Icip dikit ya, Bu. Penasaran rasa tapenya? Manis ya, Bu ya? Kali Kayak Ibu. Bu, abis ini digimanain, Bu? langsung aja digoreng. Langsung digoreng. Oke, Bu. Siap, Bu. Laksanakan. Semakin penasaran hasilnya gimana ini teh.
Selagi saya menggoreng tape, Bu Sari mencampur gula merah dengan kelapa nih. Kira-kira untuk campuran kue yang mana ya? Nah, ini Bu Sari, tapenya udah matang nih. Terus apa lagi Bu abis ini? Saya nggak sabar. Setelah semua peyem matang, lalu ditiriskan dan dipipihkan agar merata saat diberi gula pasir. Udah nih Bu, abis ini digimanain Bu? Kasih gula putih. Gula ini putih. Taburin. Ditaburin, coba Bu. Ibu contohin dulu. Wah, ini benar-benar mudah ya. Tapi saya penasaran nih, sama rasanya kayak gimana? Cobian seetik ya Bu. Walau sederhana, rasana teh meni raos, euy. Saya coba ya Bu. Iya. Sebelum digoreng aja udah enak Bu. Apalagi udah digoreng enak banget Bu. Nih makanan yang satu udah jadi, tinggal satunya lagi. Belum matang ya Bu? Kita lihat ya Bu. Iya boleh. Wah, pas banget nih. Ubinya juga sudah matang. Ayo Bu, langsung kita Ini, Bu, olah. udah matang, habis ini gimana ini Bu? Pertama, kupas ubi dari kulitnya. Setelah itu, ubi ditumbuk hingga lembut. Jangan anggap remeh ya, kalau tidak terbiasa pegel juga tuh. Tambahkan gula pasir dan terigu ke dalam ubi yang sedang dihaluskan sampai tercampur dengan rata. Wah, semakin sulit numbuknya. Pakai tangan aja biar enak, Oh. biar merata. Oke Bu, kita bersihin dulu ya Bu. Dari tadi atuh Bu, lebih mudah kalau pakai tangan langsung ngaduknya. Setelah merata, cetak adonan ubi menjadi bulat seperti bola. Eits, jangan lupa pakai minyak ya, biar nggak lengket. Jangan lupa juga isian gula merahnya, biar makin raos rasana. Nah, setelah dibentuk, bisa langsung digoreng nih. Punten Bu abdi gorengnya. Setelah berwarna kuning keemasan, kue obi siap dihidangkan, Eits, sabar ya, kan ini buat acara selamatan. Nah, ini kue yang kedua udah jadi. Apa namanya Bu? Obi. Obi sama peyem goreng. Iya. Habis ini kita kemana Bu? Udah bawa aja ke depan. Ayo Bu, kita bawa Bu. Nah, makanan sudah siap, keluarga juga sudah hadir nih. Saatnya doa bersama nih buat keselamatan dedek bayinya. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala birahmatika arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara selamatan ini sebenarnya sebagai rasa syukur atas kelahiran sang bayi dan keselamatan ibunya. Walau hanya dihadiri oleh keluarga saja, namun tidak mengurangi kehusuan dari acara selamatan bayi ini. Ada yang menarik nih di selamatan bayi di sini. Ada benda yang dinamakan kanyut kunang. Benda yang berupa kantong ini berisi beberapa rempah seperti bawang putih, panglai, dan kunyit. Kantong ini selalu diletakkan di dekat bayi. Ini dipercaya untuk melindungi anak dan ibunya dari makhluk halus. Nah, kalau kue obi dan peyem yang tadi saya buat mempunyai makna berbeda nih. Kue obi yang terbentuk bulat mempunyai makna tekad orang tua yang bulat dalam mendidik anak dan merawat anaknya dengan sungguh-sungguh. Kalau peyem yang berasal dari singkong mempunyai makna anak akan menjadi dewasa dan akan mempunyai pengalaman hidup yang akan berubah menjadi apapun dan yang akan mengalami pahit serta manisnya kehidupan. Nah, acara selamatan ini udah beres. Jadi acara selamatan ini untuk bayinya tetap sehat, tumbuh besarnya baik, pokoknya yang terbaik untuk si bayinya. Ayo Pak, mangga Pak dimakan lagi Pak. Ya.